Waktu ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur dan terharu bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang bagi masa depan Indonesia, apa Anda mau terima atau tidak, sangat-sangat penting dan menentukan. Karena ibu-ibu dan bapak-bapak inilah yang memberikan nilai tambah pribadi dari tiap sumber daya manusia terbarukan yang ada di bumi Indonesia. Saya pakai nilai tambah pribadi. Karena orang yang diasuh atau dididik oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau dia selesaikan pendidikan itu nilainya bertambah. Nilai apa? Nilai pribadi. Saya belum mau berikan nilai dalam US dollar atau rupiah. Nilai, cara dia berpikir, cara dia berkarya, cara dia berpikir bukan untuk dirinya aja, lingkungannya. Semuanya itu berdampak, ada yang negatif, ada positif bagi kehidupan. Yang kita ingini ada hidup tentram. Tidak cukup kalau bilang hidup damai, sejahtera. Saya mau tentram. Banyak kawan-kawan sekelas dengan saya. Saya ini udah 76 tahun. Banyak kawan-kawan saya yang 76 tahun atau lebih tua. Mungkin 10 tahun, jadi 86. Masuk kawan tuh. Plus minus, usia saya plus minus 10. Itu satu sama kan? Itu dia nggak bisa tidur. Karena apa? Anaknya PHK. Karena anaknya PHK tidak ada pemasukan. Karena tidak ada pemasukan, cucunya tidak bisa menikmati pendidikan. Bagaimana eyangnya mau hidup tentram? Bagaimana dia mau tidur? Alangkah indahnya kalau eyang-eyang semua itu tidurnya nyenyak. Karena melihat anak-anaknya tidak di PHK, ada pekerjaannya. Dan cucu-cucunya bisa berkembang sesuai dengan bakatnya dan keindahannya masing-masing. Karena itu saya utamakan hidup tentram. Karena itu bagi saya ketentraman. Itulah yang sasaran dari kehidupan. Tapi tentram, misalnya, tadi saya bilang itu PHK. Banyak orang di Eropa, kawan-kawan saya dan di Amerika. Dia itu, waktu dia kerja, dia masuk ke asuransi. Asuransi itu ada yang diatur dengan undang-undang. Kalau Jerman itu semua diatur dengan undang-undang. Misalnya, waktu saya tamat,
S3, masuk ke industri. Saya S3 tahun 64. Dan masuk ke industri sebagai S3, saya 65, usia saya 28 tahun. Untuk konstruksi pesawat terbang. Waktu saya masuk situ, pemasukan saya dipotong. Pertama, pajak. Tapi itu saya tidak mau rinci. Tapi yang jelas, untuk hari tua. Untuk kalau saya di PHK. Terus harus kita nyicil. Kalau sakit. Bisa tiba-tiba sakit. Kalau mendapat kecelakaan. Itu semua dipotong. Pajak sesuai dengan pemasukan Anda. Itu ialah untuk membiayai, memberikan anggaran kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk membangun prasarana ekonomi atau prasarana masyarakat mereka sendiri, termasuk pendidikan, termasuk melaksanakan riset dalam ilmu-ilmu dasar, bukan ilmu terapan. Itu dipotong, tapi sisanya itu yang tadi saya bilang hari tua, sakit, di PHK dan sebagainya, itu Anda harus bayar, ditentukan secara undang-undang. Tapi ada tapinya. Kalau sumbangan Anda untuk hari tua, 50% dibayar oleh majikan. Untuk kecelakaan 50% dibayar oleh majikan. Untuk sakit 50% dibayar oleh majikan. Jadi majikan itu pabriknya itu dia harus buat anggaran. Anggarannya dia harus mendapat dengan sumber daya manusia terbarukan itu. Dia harus mampu membuat suatu produk sesuai permintaan pasar. Dari situ dia dapat pemasukan. Dari situ dia tahu bahwa karyanya dari perusahaan itu bukan manusia. Ada suatu barang itu bisa jasa, software, bisa suatu sistem, brainware, bisa suatu perangkat keras, mobil, kereta api, kapal terbang. Semua mengalami proses nilai tambah. Nilainya bertambah. Saya dulu pernah jelaskan apa itu nilai tambah. Mobil Mercy dan mobil yang bukan Mercy. Saya tahu harganya Mercy berapa, yang bukan Mercy yang paling murah berapa. Saya tahu beratnya, saya tahu harga per kilo Mercy dan per kilo yang murah itu. Mungkin harga Mercy per kilo 10 kali lebih tinggi dari yang murah ini. Tapi sama-sama mempunyai roda 4, bisa muat 4 orang atau 5 orang, semua sama. Sekarang dua-dua itu tabrakan di jalan tol. Hancur. Kemungkinan besar penumpang Mercy itu selamat. Yang satu mungkin besar ada cacat. Tapi yang satu jelas menjadi besi tua kan. Itu Mercy yang tabrak dengan yang bukan Mercy tabrak. Nggak bisa dipakai lagi kan. Datang yang namanya kalau di Bandung dibantukan loa. Apa itu sini? Yang beli besi tua. Loa kan. Dia datang.
dia beli bekas Mercy dan bekas yang murah itu per kilo sama. Sama kan? Sama. Jadi tadinya sebelum tabrakan per kilo lebih tinggi ya Mercy. Setelah tabrakan sama. Yang menjadikan itu bahwa per kilo tinggi ada pasar, permintaan. Orang mau bayar lebih tinggi per kilo karena aman, bagus, 1001 macam, ada kriterianya. Jadi perusahaan-perusahaan itu menghasilkan produk-produk software, hardware, brainware yang dalam hal ini bisa menjadikan sesuatu yang dia laksanakan itu nilainya bertambah. Tapi di belakangnya itu siapa? Bukan robot, Bung. Manusia. Manusia yang pernah mengalami proses nilai tambah. Karena dia bukan barang, saya namakan proses nilai tambah pribadi. Tempat-tempat di mana dia mengalami pendidikan, diberikan ilmu dasar supaya dia bisa berkembang, itu saya namakan pendidikan. Itu cikal bakalnya. Kalau saya di perusahaan orang datang, saya S3, S2. Tapi yang satu dia bilang dia bukan S2, S1 dia S lilin. Dia datang. Waktu introduction, saya mempelajari, oke, kamu S3, nilai tambah pribadi gini, saya kasih gaji. Yang S lilinnya, kamu enggak saya kasih supaya fair kan, supaya saya nggak rugi, saya kasih gini. Tetapi ternyata S lilinnya itu hebat, itunya hebat sekali. Nah, saya jangan heran, S lilinnya bisa saja diberikan gaji 10 kali lebih tinggi dari S3-nya. Karena dia benar-benar berhasil. Nggak usah jauh-jauh deh. Steve Jobs itu drop out. Ya kan? Apa hasilnya? Dari Microsoft, siapa namanya itu? Bill Gates, same. Tetapi mereka memiliki dasar-dasar. Dasar-dasarnya itu diberikan waktu muda. Dasarnya itu satu, perilakunya. Perilaku berarti bagaimana dia pergaulannya, bagaimana dia bergaul dengan orang lain, bagaimana dia bekerjanya. Itu perilaku kan? Nah, perilaku dari mana? Dia belum sekolah kok dia udah punya perilaku karakter demikian. Melalui proses yang Bapak tahu itu, pembudayaan. Bahasa Belanda namanya opvoeding. Bahasa Jerman namanya Erziehung. Bahasa Inggris namanya upbringing. Bahasa Indonesia sebaiknya kita pakai pembudayaan. Pembudayaan itu orang yang mendapat proses pembudayaan dari Jawa Tengah itu lain dengan orang dapat dari Aceh atau dari Medan atau dari Bugis. Lain. Atau dari Bali. Lain. Tidak dibenarkan kalau proses pembudayaan itu kita hiraukan, ignore. Itu salah itu. Itu salah satu sebab mengapa waktu saya mendapatkan kesempatan menjadi presiden. Salah satu kebijaksanaan yang pertama, saya memberikan kebebasan otonomi daerah supaya dia berkembang.
Karena ternyata yang bisa meningkatkan produktivitas atau daya saing seseorang itu adalah perilaku yang dia peroleh dari proses pembudayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dari dasarnya dari pendidikan. Pembudayaan dia peroleh sejak, kalau menurut teori, mulai dari kandungan. Itu banyak, saya yakin ibu udah tahu, udah bapak tahu, bahwa itu yang menentukan berkembangnya otaknya itu adalah ternyata air, ion air. Lebih menguntungkan si bayi yang baru lahir dan anak yang tumbuh itu kalau dia dapat air bersih. Kalau dapat susu ASI, oke. Tapi yang lain is oke. Orang, tapi air. Jadi saya serahkan sama Anda nanti kan masih 3 hari. Jadi nanti dipretelin aja. Nanti kalau ada pertanyaan bilang kita ke Eyang Habibie aja deh. Anytime. Ya. Dan maaf, saya dengan Anda paling banter hubungannya anak dan bapak. Begitu kan? Tapi Anda punya anak, kalau Eyangnya masih hidup, Anda panggil bapaknya juga Eyang kan? Supaya anaknya enggak salah. Ya itu budaya kita kan. Ya saya diajarin begitu. Ya, jadi saya rasa di Indonesia demikian pula. Setelah tanggal 10 Agustus 95, pesawat N250 turboprop dengan kecepatan tinggi dalam alam lingkungan subsonik, hasil rekayasa dan produksi Indonesia tinggal landas. Maka tidak ada seorang pun dapat mempersoalkan dan mempertanyakan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam mengembangkan, menerapkan produk proses nilai tambah secanggih apapun. Kita sudah buktikan dengan karya nyata, bukan dengan pokron. Karya nyata. Jaringan dan pusat keunggulan proses nilai tambah pribadi, tingkat rendah, menengah, dan tinggi telah kita dirikan dan kembangkan. Kita juga telah mengembangkan pusat keunggulan riset milik LIPI, BPPT, LAPAN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Puspitek di berbagai badan usaha milik negara dan sebagainya. Yang perlu disempurnakan adalah kaitan dan sinkronisasi antara pusat keunggulan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar. Pusat keunggulan itu adalah pusat keunggulan pendidikan rendah, menengah, kejuruan tinggi dan universitas. Pusat keunggulan penelitian, pengembangan, penerapan teknologi tepat guna dan pengendalian kualitas dan produktivitas. Pusat keunggulan produksi, proses nilai tambah dan proses biaya tambah. 40 tahun yang lalu, 40 years ago, saya telah memberikan dasar filsafat, strategi proses industrialisasi yang berkelanjutan, yang intinya sebagai berikut. Mulai pada akhir dan berakhir pada awal. Yang berarti kita memproduksi produk yang segera dibutuhkan pasar. Dan setelah itu secara bertahap mengembangkan sampai kita dapat menguasai teknologi. Sehingga memungkinkan hampir semua komponen produk yang kita butuhkan dapat dikembangkan dan dibuat di dalam negeri. Itu 40 tahun yang lalu. Menyadari bahwa 25 tahun yang akan datang bagi proses industrialisasi adalah hari ini. Berarti pendidikan membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan dan pembudayaan dan peningkatan keterampilan dan keunggulan sumber daya manusia membutuhkan waktu yang lama.
sehingga 25 tahun. Ketiga, transformasi dan perkembangan proses industrialisasi harus dibiayai dari hasil ekspor sumber daya alam dan energi dan tidak menggantungkan diri pada dana luar negeri yang diperoleh dari pinjaman dengan persyaratan yang menguntungkan neraca pembayaran dan merugikan neraca jam kerja. Saya ingat ya, tahun 70-an, kebetulan saya guru besar di ITB. Tahun 70-an itu kita dapat tawaran dari perusahaan luar negeri. Saya tahu perusahaan dari Belgia. Karena masuk di dalam Blue Book dari Bappenas. ITB membutuhkan mesin bubut, mesin ini, 1.001 macam. Yang dilihat hanya kriteria uang. Siapa yang memberikan soft loan, kalau bisa grace period aja, interest rate serta mungkin kalau bisa nol kalau dihibah, atau mixed credit antara soft loan dengan export credit atau mixed credit soft loan dengan hibah. Itu aja yang dilihat, hanya financing. Itu Profesor Sri Harjoko, dia dulu asisten saya. Sekarang juga ya udah pensiun. Profesor Sri Harjoko ahli robotik. Dia bilang, Pak Abi, saya ini dapat tawaran. Ini mesin bubut untuk laboratorium saya berikan. Dapat boleh beli dari Belgia. Terus masalahmu apa? Ya, tapi saya dari Bappenas diloloskan, harus itu. Sesuai dengan definisi, kamu buat terms of reference, tornya buat. Tetapi ya dia minta kita beli dari itu. Saya lihat, mana Pak? Masa begini? Enggak memenuhi syarat. Waktu itu saya sedang bangun Dirgantara. Enggak bener. Jadi gimana? Tolak, jangan mau. Kenapa jangan mau? Ngapain kamu ajarin mahasiswa dengan memanfaatkan mesin-mesin yang bukan state of the art. Dan juga saya tidak bisa pakai. Ngapain? Tolak aja. Marah itu. Karena sudah dapat software diperjuangkan, ditolak lagi. Jadi gimana? Saya buat kompromi begini, saya Joko. Dia masih hidup loh, masih guru besar. Itu pensiun tapi dia sebentar mungkin emeritus. Tolak. Jadi saya butuhkan, saya kasih kamu, saya pinjamin. Maksudnya apa? Saya pinjamkan. Mesin-mesin yang canggih. Dari mana? Dari saya punya. Nanti kamu, saya berikan order buat riset. Yang saya butuhkan untuk mengembangkan pesawat terbang saya yang canggih. Karena belum ada hasil-hasil dari Eropa dan itu enggak ada. Saya punya dapur sendiri. Begitu. Dan saya buat kontrak. Orang-orang kamu kalau membuat tugas akhir, dapat tugas akhirnya didefinisikan dari industri Dirgantara. Itu juga tempat proses nilai tambah pribadi kan. Saya berikan kurikulum free. Untuk hal itu saya biayai. Dosen Anda dengan persyaratan tidak boleh bekerja di tempat lain, saya kasih gaji. I make a deal. Wah, marah banyak orang marah. Saya masa buruh. Kan saya gak curi duit itu. Duit itu juga saya kerja keras hasil dari penjualan pesawat terbang dan yang lain. Tapi saya mau maju. Akhirnya masuk mesin yang paling canggih. Saya bilang saya gak mau beri. Kenapa gak beri aja? Kalau beri kamu peliharanya Pak, dari mana duitmu? Kalau saya pinjamkan, saya tanggung pemeliharaan kalau ada rusak.
Tapi kamu kerjain apa yang saya mau. Di mana orangmu belajar buat riset. Risetnya didefinisikan sama-sama. Nah, ada namanya sinergi positif. Win-win. Itu nanti Anda harus buat begitu. Kurikulumnya harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Itu nanti saya cerita. Itu juga. Ini bukan hisabnya, ini saya alami kok. Pengalaman. Pernah saya membuat sekolah sendiri. Saya buat sekolah sendiri di pabrik. Saya didik. Anak-anak yang masuk sekolah situ, saya seleksi the best. Tidak ada kriteria, tidak berbau sara. Siapa berbakat, lulus, masuk. Tapi dia masuk nggak bayar uang sekolah, saya bayar dia. Ya, tinggal 15 menit. Saya bayar anak itu. Dia dapat uang saku. Saya kasih asrama. Dia didik. Saya tidak peduli dia dari siap mana. Pokoknya dia lulus. Akibat dari itu, langsung dia kerja. Kerja di tempat pabrik saya. Dia kerja buat kapal terbang, buat ini dan sebagainya. Oke? Tiba-tiba yang bersangkutan yang memberikan ijazah ngamuk. Saya dipanggil dikatakan, Anda harus tidak memenuhi syarat dari departemen waktu itu, departemen pendidikan. Bagian ini 1001 tidak memenuhi syarat. Karena itu Anda tidak akan diberikan pengakuan dan tidak diberikan diploma. I don't care. Kamu. Ngapain? Kalau tamatan Anda pakai diploma Anda masuk ke tempat saya dan ternyata dia rusakin mesin-mesin saya kan rugi. Itu kan bukan garansi. Dan bukan berarti kalau orang yang saya didik saya persiapkan and they the best dan mampu. Kalau tanpa ijazah dari Anda, dia tidak bisa buat apa-apa. Ya bener aja dong. Dari situ saya belajar satu. Pendidikan harus ada kaitannya langsung dengan lapangan kerja. Karena 15 menit saya kompres, yang lain baca sendiri ya. Saya mau menyampaikan. Perlu segera dibentuk kelompok bidang usaha. Hasil kerjasama Kadin dan Kadinda. Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Saya pakai pemerintah karena Anda di dalam organisasi pemerintah pusat kan. Jadi kalau saya mengatakan Anda saja di sini eksplisit. Ya kamu aja laksanakan. Kalau saya pemerintah ya presiden kamu juga bertanggung jawab. Menterinya bertanggung jawab. Tapi yang ditujukan untuk Anda. Oke? Jadi kalau saya begitu bukan berarti saya tidak sadar akan peran Anda. Enggak. Justru untuk mengamankan supaya membuka pintu. Itu Anda saya sebut sini eksplisit pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena di dalamnya elemen yang berkaitan dengan pendidikan dan pembudayaan ada. Oke? Sekarang saya minta supaya segera dibentuk kelompok-kelompok. Kelompok bidang usaha jasa. Kelompok bidang usaha perhotelan dan rumah makan. Kelompok bidang usaha transportasi dan komunikasi.
kelompok bidang usaha produksi perangkat keras atau manufacturing, dan perangkat lunak yang membuat software. Pembiayaan proses nilai tambah pribadi dan pusat-pusat keunggulan pendidikan dibebankan pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah daerah dan pusat yang dapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. Sekarang gini, tiap perusahaan kecil, mikro, kecil atau menengah, kan harus memikirkan kadernya toh. Dan dia tentunya menghendaki supaya perusahaannya itu berkembang menjadi perusahaan yang unggul, menghasilkan produk yang sesuai kehendak yang diminta oleh pasar, yang menentukan SDM-nya. Sekarang perusahaan yang berkewajiban yang bersangkutan tersebut, dia mengambil orang-orang yang dia persiapkan untuk kader pelaksana nanti. Orang-orang itu tiap minggu satu kali, satu hari harus dididik di pusat keunggulan pendidikan khusus untuk kelompok bidangnya masing-masing. Misalnya hari Senin untuk jasa, hari Selasa untuk ini dan sebagainya. Dia datang, berarti dia absen kan? Dia absen. Dia absen itu dia perusahaan itu tidak dirugikan. Kenapa? Biaya untuk satu hari dibayar oleh pemerintah. Harus bayar. Ongkos perjalanan ke situ dibayar oleh pemerintah. Untuk satu hari. Dan kita segera bisa bukan meningkatkan daya saingnya, bukan hanya produktivitas, daya saing akhirnya produknya berkualitas tinggi. Jadi sebagai pengusaha, wah dia rela dong, wah SDM saya makin pinter, dia nggak buat kesalahan, karena siapa? Diajarin. Nah, Anda harus bersilaturahmi, bersinergi positif dengan wahana jam kerja tersebut yang tadi saya sebut, nanti di sini tertulis. Bekerja bersinergi positif dan mengilhami Anda membuat kurikulumnya. Jadi semua dalam bidang yang sama itu dia menjadi ahli. Nanti dia diuji juga di sekolahnya. Nanti dia dapat ijazah juga. Dan ijazah berlaku nasional. Kalau dia pindah ke tempat yang lain, dia terampil. Dia tidak benar kalau dia sudah dididik untuk restoran atau untuk hotel, tetapi dia kerja di bidang yang lain, kan rugi kan? Nah, jadi ini jaringannya kita harus dididik. Anda bisa bicara, tolong membaca itu. Ya. Dan saya harapkan dari situ Anda diilhami. Maafkan ya, karena sebenarnya saya sudah langgar perjanjian dengan Pak Wate. Pak Wate bilang baca aja Pak. Nanti dia keluarin ini PowerPoint-nya, dan PowerPoint-nya itu bisa lebih menjelaskan. Tapi saya sarankan karena supaya hidup, saya cerita dengan tadi cara saya begitu, supaya dari informasi saya bisa berikan lebih dari ini. Dan saya minta Pak Wate, jadi panitia silakan ambil PowerPoint-nya, Anda boleh perbanyak, dan saya harapkan bahwa itu bisa mengilhami Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak B.J. Habibie yang telah menyampaikan banyak hal. Rasanya ayat-ayat qauliyah dan ayat kauniyah menyatu. Terlalu banyak yang disampaikan dan tentu saja kita sudah mengikuti dan sulit rasanya saya membuat kesimpulan, takutnya nanti terjadi distorsi. Jadi saya serahkan sepenuhnya pada Bapak Ibu. Tulisan juga sudah tersedia dan juga penjelasan dan contoh-contoh kehidupan real, apalagi Bapak Habibie menyampaikan bagaimana pengalaman waktu 8 tahun. Yang kedua, yang penting bukan om ya. Nah,
Soalnya biasanya kalau sudah ditinggal ibu itu senang dipanggil om. Tapi di sini kita di pelajaran dipanggil eyang. Kalau dipanggil om itu nanti merasa lebih muda. Jadi Pak Habibie lebih suka dipanggil sebagai eyang. Jadi ini satu pelajaran yang sangat berharga. Ini namanya ayat-ayat kauniyah ini. Yang kedua bahwa apa yang disampaikan sangat inspiring, apalagi bagi kita yang pelaku pendidikan, dan beliau adalah orang yang bergulat dalam pendidikan. Jadi rasanya kita datang di sini sia-sia kalau tidak mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari apa yang disampaikan oleh beliau. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan juga bahwa secara jujur kita masih jauh dibandingkan dengan beliau. Karena itulah apa yang akan kita lakukan adalah apa yang baik bagi keluarga kita, apa yang baik bagi bangsa kita dan bagi umat. Inilah menjadi tantangan bagi kita semua. Kita belum apa-apanya dibandingkan dengan beliau. Walaupun kita sudah lama bergulat dalam dunia pendidikan. Selanjutnya bahwa kita yang ada di sini tentu untuk menghadapi tugas yang berat tidaklah berlebihan kalau kita selalu bermunajat kepada Allah untuk bermohon mendapatkan kekuatan, hidayah, dan kemampuan untuk bisa melaksanakan amanah ini dengan baik, supaya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah ini betul-betul kita bisa jawab dengan habis. Terakhir, mari sebagai wujud tanda kita terima kasih karena di tengah kesibukan beliau tidak ada pilihan lain dengan kesibukan yang ada, sampai datang ke sini harus membawa pesawat sendiri. Alhamdulillah. Jadi kita sudah siapkan Garuda, tapi karena kesibukan di Jakarta ada 2 kegiatan lagi, itu pun juga tidak mengurangi maksud baik beliau untuk datang menemui kita di sini. Oleh karena itulah kami mohon maaf kalau tadi malam saya tinggalkan, begitu nyambut kok tiba-tiba saya tinggalkan, karena saya segera harus menuju ke bandara, menyebut beliau di bandara sebagai wujud terima kasih kita semua bahwa beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kita ingin sekali secara resmi wujud aplaus kepada Bapak kita yang sangat kita hormati, baik ucapan terima kasih. Kita sebagai wujud berdiri semua kita berikan aplaus pada beliau. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak, kami semua terus berdoa, mudah-mudahan Bapak selalu istiqomah untuk bisa melanjutkan perjuangannya. Kalau tadi Bapak melakukan pengkomparasian dengan Bu Ainun, nampaknya Bapak justru diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Tidak seperti yang terjadi pada keluarga Bu Ainun. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, kita semua berdoa, dan mudah-mudahan masih banyak yang bisa diberikan oleh Bapak kepada kita semua. Dan mudah-mudahan bangsa Indonesia masih bisa menikmati karya-karya Bapak demi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia kelak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kami mohon maaf kalau terpaksa waktu yang sebenarnya baik ini kita batasi. Dan kami terima kasih Pak Ruby. Jadi saya adalah moderator yang paling lemah karena kalah dengan Pak Ruby. Pak Ruby bisa mengingatkan beliau, saya tidak bisa. Karena beliau tahu bagaimana mengingatkan beliau. Oleh karena itulah terima kasih Pak Ruby, dan juga sekali lagi terima kasih Bapak. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan pada Bapak dan keluarga. Amin. Dan sekali lagi kita berikan aplaus dan kita lanjutkan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.